Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Fit Henry. Saya berasal dari kelas 11 B2 dan saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan permodelan. Yang pertama, fungsi trigonometri, yaitu fungsi yang menghubungkan sudut dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nilai fungsi trigonometri seberang sudut. Konsep sudut dalam fungsi trigonometri, yaitu hasil perputaran sinar garis di sisi awal ke sisi akhir dengan pusat di pangkalnya. Berikut adalah contoh letak sinar awal terhadap sinar akhir. Apabila panahnya searah jarum jam, maka dia bernilai negatif, dan apabila berlawanan arah jarum jam, maka dia akan bernilai positif. Sudut dibagi menjadi tiga. Yang pertama sudut dalam posisi baku, yang kedua sudut koterminal, dan yang ketiga sudut referensi. Selanjutnya, nilai trigonometri sebuah sudut, yaitu nilai yang dapat ditentukan berdasarkan koordinat titik A, X, Y dengan rumus di samping. Dan berikut adalah sudut-sudut istimewa yang dapat kita gunakan. Selanjutnya, nilai trigonometri seberang sudut, yaitu sudut yang berupa lebih dari 90 derajat atau kurang dari 0 derajat. Kita dapat menggunakan kuadran 2, 3, dan 4 yang sudah saya tulis di bawah. Selanjutnya ada contoh soal. Seperti kita mencari 120 derajat, maka kita harus mencari berapa dikurang berapa yang hasilnya 120 derajat. Maka didapat kuadran 2, yaitu 140 derajat dikurang 60 derajat. Dan yang kita cari adalah sin 60 derajat. Yang kedua ada identitas trigonometri. Salah satunya yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Dan ada 4 identitas lainnya. Dan kita harus membuktikan apakah identitas itu benar atau tidak dengan cara di samping. Dan berikut adalah contoh soalnya. Yang ketiga ada grafik fungsi trigonometri. A satuan derajat dan radian. Secara umum, fungsi trigonometri memiliki daerah asal berupa bilangan real. Oleh karena itu, grafik fungsinya dapat digambar pada sepanjang sumbu X. Daerah asal dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan dalam radian. Saat menggunakan ukuran radian, besar sudut dinyatakan sebagai pi/2, pi/3, pi, dan seterusnya. Yang B, bentuk grafik fungsi trigonometri sederhana. Seperti gambar di bawah, grafik fungsi trigonometri tergolong grafik periodik. Secara mudah, grafik periodik adalah grafik dengan bentuk tertentu di sebuah interval. Lalu, bentuk tersebut diulang pada interval selanjutnya. Terlihat grafik fungsi f pada interval x besar dari 0 kecil dari 2pi sama dengan grafik fungsi f pada interval x besar dari 2pi kecil dari 4pi. Pada interval x besar dari 0 kecil dari 2pi, grafik fungsi mempunyai satu titik puncak dan satu titik lembah, disebut mempunyai satu gelombang. Satu gelombang membentuk satu periode. Periode sama dengan 2pi dikurang 0 sama dengan 2pi. Jadi periode grafik fx sama dengan sin x ditambah 2pi. Nilai maksimum fx sama dengan sin x adalah 1. Nilai minimumnya min 1. Dengan demikian daerah hasil fungsi y sama dengan y besar dari min 1 kecil dari 1. Amplitudo berarti jarak terjauh simpangan antara titik puncak dan titik lembah, dan garis tengah sumbu X diketahui titik puncaknya y sama dengan 1, sehingga amplitudo grafik fx sama dengan sin x adalah 1. Lalu bagaimana dengan grafik fungsi fx sama dengan cos x dan fx sama dengan tan x? Perhatikan grafik di bawah. Pada interval x besar dari pi/2 kecil dari 5pi/2, grafik fungsi f mempunyai satu titik lembah dan satu titik puncak, disebut satu gelombang dan satu periode. Periode sama dengan 5pi/2 dikurang pi/2 sama dengan 2pi. Jadi grafik fungsi fx cos adalah 2pi. Nilai maksimum fx sama dengan cos x adalah 1. Nilai minimumnya min 1. Dengan demikian daerah hasil fungsi
Y besar dari min 1 kecil dari 1. Titik puncak grafik fx cos x adalah Y sama dengan 1. Dengan demikian, amplitudo grafik fx cos sama dengan 1. Dan untuk grafik tan, silahkan perhatikan gambar di bawah. Pada titik X sama dengan pi per 2, X sama dengan 3pi per 2, dan 5pi per 2. Fungsi tidak terdefinisi. Secara umum, fungsi fx sama dengan tan X tidak terdefinisi. Pada X sama dengan pi per 2 dikali kpi dengan k bilangan bulat. Dengan demikian, asal fungsi fx sama dengan tan x adalah x tidak sama dengan pi per 2 ditambah kpi dengan k bilangan bulat. Nilai maksimum fx sama dengan tan x adalah infinity, sedangkan nilai minimumnya min infinity. Dengan demikian, daerah hasil fungsi y besar dari min infinity, kecil dari infinity. Grafik fungsi fx sama dengan tan x tidak mempunyai amplitudo. Grafik fungsi fx sama dengan tan x juga periodik. Periodik grafik fx sama dengan tan x adalah pi. Yang C, bentuk grafik fungsi trigonometri lanjutan. Gambarnya seperti di bawah. Dari grafik fungsi fx sama dengan 2 sin 2x diperoleh kesimpulan berikut. Ada interval x besar dari 0 kecil dari pi. Grafik fungsi f mempunyai satu titik puncak dan satu titik lembah. Dengan demikian, periode pi dikurang 0 sama dengan pi. Berikutnya, nilai maksimum fx sama dengan sin 2x adalah 2. Nilai minimumnya min 2. Dengan demikian, daerah hasil fungsi y besar dari min 2 kecil dari 2. Amplitudo grafik fx sama dengan 2x ada 2. Periode amplitudo dan nilai maksimum atau minimum grafik fungsi trigonometri ditentukan dengan rumus di bawah. Contoh soalnya, tentukan periode amplitudo, nilai minimum dan nilai maksimum fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 5 sin 4x. Dari fungsi fx sama dengan 5 sin 4x diperoleh b sama dengan 4 dan d sama dengan 0. Periode sama dengan 2pi per b sama dengan 2pi per 4 sama dengan pi per 2, a sama dengan 5. Amplitudo sama dengan a sama dengan 5. Nilai minimum sama dengan min a ditambah d sama dengan min 5. Nilai maksimum a tambah d sama dengan 5. D. Menggambar grafik fungsi sederhana. Yang pertama, menggambar grafik fungsi sederhana. Dari pembahasan sebelumnya telah diketahui fungsi grafik fx sama dengan sin. Gelombang grafik tersebut digambar dengan langkah-langkah berikut. Setelah diperoleh titik bantunya seperti yang ditulis di samping, maka lanjutkan langkah-langkahnya seperti gambar di bawah. Yang kedua, peran nilai C dan D pada grafik fungsi trigonometri. Misalkan, diketahui fx sama dengan sin x dan gx sama dengan sin x ditambah pi ditambah 1. Grafik kedua fungsi saling berkaitan, sebab grafik fungsi G dapat diperoleh dengan menggeser grafik fungsi f. Grafik fungsi fx sama dengan a sin dx tambah c ditambah d diperoleh dengan menggeser grafik fx sama dengan a sin dx dengan aturan 1. Sejauh C, satuan searah sumbu X negatif untuk C besar dari 0. Dan sejauh D, satuan searah sumbu Y positif untuk D besar dari 0. Yang kedua, sejauh C, satuan searah sumbu X positif untuk C kecil dari 0. Dan sejauh D, satuan searah sumbu Y negatif untuk D kecil dari 0. Yang keempat, aturan sinus dan kosinus. Perhatikan ABC berikut. Pada sebarang segitiga berlaku aturan sinus dan kosinus, seperti gambar di bawah. Yang terakhir, contoh soal.
Jika panjang BC sama dengan 3 cm dan AC sama dengan 2/3 cm, tentukan A panjang BC. Jadi kita akan menggunakan aturan kosinus. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali AC dikali cos A. BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 2/3 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 2/3 dikali cos 30 kuadrat. BC sama dengan 9 ditambah 12 dikurang 12/3 dikali /3/2. BC kuadrat sama dengan 21 dikurang 18. BC kuadrat sama dengan 3. BC sama dengan /3 cm. Sekian penampilan dari saya Nadia Fit Henry pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.